Awal film kita diperlihatkan seorang lelaki yang nampak sedang ingin membawa kabur seorang wanita. Lalu mereka diikuti segerombolan warga yang hendak menolong wanita tersebut. Wanita itu tampak berontak karena ternyata si lelaki memaksa agar wanita tersebut mau menikah dengannya. Sesampainya di sebuah air terjun, tiba-tiba wanita itu terpleset jatuh hingga akhirnya ia pun tewas. Lelaki itu tampak meratapi kematian wanita yang diinginkannya. Lalu ia pun membantai satu persatu warga di sana, dan film pun dimulai. Cerita berawal di sebuah rumah. Terlihat pasangan kekasih yang sedang merencanakan liburan ke air terjun pengantin. Si perempuan bernama Tiara dan pacarnya bernama Lilo. Tiara adalah seorang perempuan yang fobia terhadap kegelapan. Karena bahwasanya saat ia berada di kegelapan, ia langsung tersirat akan kematiannya sendiri. Scene berpindah ke adiknya Tiara yang akan ikut liburan bersama teman-temannya. Si adik bernama Wendy, lalu temannya bernama Emmy, Dinar, Ical yang sedikit pecicilan, dan juga pasangan yang baru menikah bernama Bram dan Stacy. Di sisi lain terlihat Tiara sedang mempertanyakan keseriusan Lilo kepadanya. Karena bahwasanya seorang perempuan membutuhkan cincin di jari manis bukan hanya janji-janji manis. Dan satu hal yang Tiara tidak tahu bahwa si Lilo sudah menyiapkan cincin untuk melamarnya di liburan nanti. Kemudian terlihat Wendy mengumpulkan HP teman-temannya agar mereka fokus ke liburan, bukannya malah main Mobile Legends. Tapi si Ical menolak karena ia harus push rank bersama Bapak Samsudin. Singkat cerita, mereka sampai di dermaga untuk menemui Tiara dan pacarnya. Lalu terlihat bapak-bapak yang sudah sering muncul di film-film horor Indonesia. Kita beri nama saja Pak Komar. Terus mereka bertujuh bersama Pak Komar berangkat ke tempat liburan yang mereka tuju. Lantas mereka sampai di sebuah pulau yang di dalamnya ada air terjun pengantin. Lalu Tiara masih saja terus mengoceh tentang pernikahannya ke Lilo. Karena keluarga si Tiara sudah sangat sering mempertanyakan kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah atuh. Tapi si Lilo dengan coolnya menjawab, "Kamu mau menikah sama aku atau sama keluarga kamu?" Mantap Mamang Lilo, maneh sahabat aing pisan euy. Mendengar itu, si Tiara langsung ngeleos begitu saja. Kemudian terlihat sesosok lelaki yang seperti memperhatikan mereka. Tetapi mereka bertujuh tak menyadari keadaan tersebut dan tetap melanjutkan perjalanan ke air terjun pengantin. Di sisi lain terlihat Pak Komar yang sedang bersantai di kapal sembari menghitung cuan. Tapi tiba-tiba seorang tamu tak diundang dengan baju yang lusuh datang. Lalu laki itu mengambil botol minuman Pak Komar dan memecahkannya. Si Pak Komar bukannya melawan atau apa kek, malah mengangak sengangak-ngangaknya. Hingga akhirnya ia pun tewas dengan botol tersebut. Scene berpindah ke Tiara dan yang lainnya. Mereka pun terus berjalan ke daerah hutan. Tapi si Dinar memutuskan kembali ke kapal karena ia merasa mual. Sesampainya di kapal, ia pun membuka sebuah lemari dan ternyata ada mayat Pak Komar di dalamnya. Ia pun kaget dan terus teriak, tapi tiba-tiba ada seorang laki bertopeng menghampirinya, lalu ia pun dibacok. Setelah itu terlihat Tiara dan yang lainnya sudah sampai di air terjun yang mereka tuju. Lalu si Stacy berjalan ke air terjun tersebut. Tanpa menyadari ia sudah menginjak tengkorak manusia hingga hancur. Sementara itu lelaki tadi membawa Dinar ke gubuknya. Lelaki tersebut seperti melihat halusinasi kakek-kakek tua yang menyuruhnya memotong jari si Dinar dan meminum darahnya agar ia bisa menguasai ilmu kebal. Lalu laki-laki itu menuruti perkataannya hingga pada akhirnya ia pun membunuh si Dinar dengan sangat kejam. Scene berpindah pada Tiara dan yang lainnya. Mereka terlihat sedang meminta suatu permohonan di air terjun itu. Karena konon katanya apapun permintaan mereka akan terkabul di depan air terjun tersebut. Setelah itu mereka terlihat melihat bangunan tua dan berniat melihat-lihat ke sana. Akhirnya mereka pun sampai di bangunan tua tersebut. Karena si Tiara sudah merasa capek, ia dengan pacarnya memutuskan kembali ke kapal terlebih dahulu. Lantas Wendy bersama yang lainnya menyusuri bangunan tua tersebut. Karena keran di dalam bangunan itu masih menyala,
ciwi-ciwi pun berniat mandi terlebih dahulu. Saat adegan mandi sedang berlangsung, terlihat si Ical mengintip dengan sangat fokus. Tapi tiba-tiba handphone si kampret ini menyala yang membuat adegan tersebut berhenti total. Scene berpindah pada Wendy dan Amy yang sudah selesai mandi. Lalu datang Bram yang menanyakan keberadaan Stacy. Karena si Stacy masih di dalam, Bram pun menghampirinya. Seperti pengantin baru pada umumnya, ia pun meminta jatah pada Stacy. Tapi tiba-tiba datang lelaki bertopeng tadi lalu kemudian membacok Stacy. Karena si Bram tak memakai senjata, ia pun berniat melarikan diri. Tapi naas, pelariannya gagal dengan ulti Jilong menancap di kepalanya. Setelah itu, si Wendy lalu Amy menyuruh Ical agar menunggu Bram dan Stacy, sedangkan mereka ke kapal terlebih dahulu. Karena Bram dan Stacy lama, si Ical pun mencari mereka. Sampainya di pemandian tadi, si Ical kaget karena melihat banyak darah segar di sana. Lalu ia pun mengikuti jejak darah tersebut. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah gubuk. Lalu ia mengintip di balik jendela dan melihat mayat teman-temannya di sana. Saking kagetnya, ia pun langsung kabur dari gubuk tersebut. Sudah itu, ia menceritakan keadaan tadi ke teman-temannya yang tersisa dengan sangat terbata-bata dan panik. Mendengar penjelasan si Ical, si Lilo langsung mengambil senjatanya dan berniat ke gubuk yang tadi. Karena si Tiara fobia terhadap kegelapan, si Lilo menyuruhnya agar tetap di kapal karena hari segera malam. Nah, di sini bodohnya si Lilo, ia menyuruh seorang perempuan cantik menunggu sendirian di kapal. Anjing gak habis thinking. Malam pun tiba, terlihat si Tiara mencoba meminta bantuan ke pihak yang berwajib. Mayday, mayday, emergency, emergency, katanya. Karena ia mendengar sesuatu, ia pun keluar, tapi tiba-tiba Bakyeok lelaki bertopeng sudah berada di hadapannya. Lalu halusinasi kakek-kakek tua pun muncul lagi dan berkata bahwa si Tiara adalah pengantinnya. Tapi untung saja si Tiara berhasil meloloskan diri. Scene pun berpindah ke Lilo dan yang lainnya yang sudah sampai di gubuk yang tadi. Mereka pun melihat kematian teman-temannya dengan sangat mengenaskan. Lalu si Lilo baru ngeh bahwa pacarnya dalam bahaya. Ia pun lari sekencang-kencangnya menuju perahu. Tetapi sayangnya ia termakan jebakan si pria bertopeng. Si Lilo pun bergelantungan lalu ia dipukul, dibacok di hadapan Ical dan yang lainnya. Hingga akhirnya ia pun diulti Jilong sampai tewas. Si Ical dengan badan gedenya mencoba melawan. Tapi karena ia hanyalah sebatas minion, ia pun memutuskan melarikan diri. Di sisi lain terlihat Tiara yang sedang bersembunyi dari pria bertopeng tadi. Lalu ia pun menyusuri jalan dan melihat si Lilo sudah dalam keadaan tak bernyawa di hadapannya. Ia pun hanya bisa mewek sejadi-jadinya. Ditambah ia melihat cincin lamaran di saku si Lilo. Scene berpindah pada Ical, Wendy, dan Amy yang sedang dikejar-kejar pria bertopeng yang tadi. Mereka dengan bodohnya bersembunyi di gubuk yang merupakan markas si pria bertopeng. Akibat itu si Ical tewas dengan ulti Jilong di mata kanannya tersebut. Halah, minion. Lalu si Wendy dan si Amy berhasil melarikan diri. Amy pun bertemu Tiara, lalu si pria bertopeng muncul di belakang mereka. Hingga akhirnya si Tiara pun tertangkap. Si pria bertopeng membawa Tiara ke air terjun pengantin. Berdasarkan suruhan kakek-kakek halusinasinya tersebut. Lalu si pria bertopeng pergi mencari Amy dan Wendy. Untung lagi nih, si Tiara berhasil lolos dari ikatan tersebut. Scene berpindah ke Amy dan Wendy yang sedang berlari sekencang-kencangnya karena melihat pria bertopeng tadi. Tapi naas bagi si Amy, ia tewas dengan kepalanya dan tubuhnya menjadi terpisah. Setelah itu terlihat si Tiara yang sedang akan merencanakan pembalasan dendam pacarnya tersebut. Ia pun membawa panah ikan, gunting, tali, dan yang lainnya. Saat si pria bertopeng akan menemukan si Wendy, tiba-tiba kembang api dari si Tiara muncul untuk memancing si pria bertopeng tersebut. Lalu si Tiara mengacangkan senjatanya, tapi karena ia tidak menggunakan scope dalam jarak 1 meter, ia pun meleset. Anjim gak tuh? Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah air terjun pengantin. Mereka pun bertarung kembali.
Si pria bertopeng membicarakan tentang kekebalannya, hingga akhirnya ia pun tewas setelah gunting berada di matanya dan juga tombak jilong di jantungnya. Kurang kebal berarti. Film pun berakhir di dermaga dengan kedatangan pihak yang berwajib yang selalu saja telat dalam hal beginian. Aduh, ending oke.